Kalau Al-Amiri ya, hikmah itu sumbernya dari Allah. Saya selalu bilang tugas kita cuma belajar. Dapat atau tidak kuncinya Allah. Jadi ayo kita belajar aja. Kalau katanya Al-Amiri, kalau dalam Al-Quran contoh lambang hikmah itu Luqmanul Hakim. Ada buku yang cerita bahwa Luqman Hakim itu kalau dalam Al-Quran nama lain dari Sokrates. Cariin ya bukunya. Yang nulis kelihatannya aslinya dari Malaysia, cuma jadi dosen di Unibrau Malang. Jadi Luqman Hakim itu aslinya Sokrates itu. Cuma Luqman itu bukan nama, tapi julukan. Sama kayak Al-Hakim. Al-Hakim juga julukan gitu. Luqman itu kalau bahasa Arab artinya dari kata-kata lakoma yalkom. Lakoma yalkom itu menelan, atau orang Luqman itu tertelan atau dipaksa menelan. Dan Sokrates digelari orang yang tertelan, dipaksa menelan, karena akhir hidupnya dia dipaksa menelan racun. Dan nanti ada di buku itu agak tebal. Kalau ada yang mau e-booknya bisa cariin di Google Book. Ya urunan tuku lah. Kasihan yang nulis kalau kamu cuma copy paste. Argumennya panjang. Jadi Luqman Hakim itu kalau di buku itu digambarkan seorang awalnya budak dan kulitnya hitam. Memang wajahnya jelek, kan memang di banyak cerita Sokrates itu digambarkan memang jelek, perutnya gendut. Tapi dan di situ di compare pakai ayat banyak juga, ayat-ayat terus pikirannya Sokrates dan ada miripnya. Ya silahkan dicari. Kalau saya punya, cuma kamu nggak tak suruh ngopi, beliau aja. Oke, terus Al-Kindi. Kalau Al-Kindi sama. Kalau kita mendefinisikan filsafat itu love of wisdom, cinta kebijaksanaan, ya diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Kindi, filsafat itu hubbul hikmah. Kalau pakai bahasa Arab kan rasanya luweh islami. Jadi kalau kamu filsafat itu apa? Love of wisdom. Barat sekuler itu. Kasih yang Islam. Falsafah itu hubbul hikmah, cinta pada kebijaksanaan. Bijaksana itu kan melampaui sekedar pengetahuan kayak tadi, tidak cuma knowledge, tapi juga act, perilaku yang cocok dengan pengetahuannya. Kalau Ibnu Sina lebih panjang, lebih dalam, harus dipikir definisinya. Istikmalun nafsil insaniyah bitasawwuril umur wa tasdiq bil haqa'iq an-nadhariyah wal amaliyah ala qadri taqatil insan. Jadi kita definisikan per kalimat ya. Yang pertama, hikmah itu kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna. Kalimat yang pertama itu menunjukkan hasilnya. Orang yang belajar filsafat, jiwanya akan sempurna. Jalannya untuk jiwa sempurna apa? Menangkap makna segala sesuatu, kemudian menyatakan kebenaran pakai lisannya, dan melakukan yang dia katakan sesuai kemampuan. Berarti filosof itu orang yang jiwanya sempurna. Dan jiwanya sempurna karena apa? Karena dia tahu kebenaran, yang diomongkan juga atas dasar kebenaran yang sudah dia tahu, dan yang dia lakukan cocok dengan yang dia omongkan,
sesuai kekuatan dan kapasitasnya. Itulah filosof dalam definisinya Ibnu Sina. Jadi dari aspek teori, hikmah itu ternyata luar biasa untuk tujuan kita sebagai sapiens, manusia cerdas. Terus kalau ini dari Lisanul Arab, mirip-mirip saja, memahami segala yang baik dan menguasai segala yang baik. Menguasai itu berarti ya diomongkan, ya dijalankan. Ibnu Qayyim juga begitu, melakukan sesuatu dengan cara yang seharusnya, di waktu yang seharusnya. Ini yang dekat kayak definisinya bahasa Indonesia. Bijaksana itu tepat ruang dan waktu dan caranya. Banyak hal baik, realistis, tapi tidak cocok ruang, waktu, dan caranya. Maunya mengingatkan, jadinya menyakiti. Yang diomongkan kebenaran, tapi minus kebijaksanaan. Kenapa? Hasilnya malah kontraproduktif. Jadi apa-apa itu harus pas caranya, ruangnya, dan waktunya. Ya banyak, saya sering ngasih ilustrasi, barang baik itu kalau cara, ruang, dan waktunya tidak pas jadi jelek. Membantu teman itu bagus, tapi waktu ujian akhir jelek. Ya kan? Oke. Peduli dengan teman itu bagus, tapi terlalu peduli jadi jelek. Kita menyebutnya kepo. Itu kan jelek, tapi peduli bagus. Ingin tahu kondisi teman bagus, tapi kalau keterlaluan jadinya jelek. Mau ngaji ini aja kan bagus, tapi ketika dia caranya jelek, ruangnya ndak pas, metodenya ndak pas, jadinya ndak bijaksana, hasilnya bisa kontraproduktif. Misalnya, yuk ngajinya kita ganti ya waktunya, yang semua orang bisa. Ini kan masih, kalau sore gini banyak yang sibuk, kita ganti jam 1 malam ya ngajinya misalnya, kan nanti banyak yang longgar. Itu ruangnya ndak pas, hasilnya jelek pasti. Jadi, atau ruangnya ndak pas, yuk kita ngajinya sekali-sekali jangan di masjid lah, ndak seru. Kita pindah ngajine ning ndi lah kono, di mall apa, ayo di Ambarukmo kita bikin ngaji kayak gini misalnya. Kamu mesti ndak konsen, wong di masjid aja hening kayak gini kamu ndak paham-paham apa mana ning mall. Kan kamu lagi enak-enak ngaji terus keliwar-keliwar SPG-nya, kamu mesti nggak jadi lihat slide-nya, mesti kamu tolah-toleh kiri kanan. Itu hikmah. Jadi segala sesuatu harus pas ruang dan waktunya.